Operasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) terhadap kecelakaan pesawat ATR 42-500 di Pegunungan Bulu Saraung resmi mencapai puncaknya. Tim SAR gabungan melaporkan bahwa seluruh korban telah ditemukan. 1 jenazah terakhir berhasil dievakuasi dari titik jatuh pesawat dan tiba di Base Ops Lanut Sultan Hasanuddin, Makassar pada Jumat 23 Januari pagi. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Basarnas Kelas A Makassar, Andi Sultan, mengonfirmasi bahwa total temuan di area operasi mencapai 11 paket. Temuan ini terdiri dari 10 jenazah utuh dan 1 potongan tubuh, body part. Update dari lapangan, total temuan berjumlah 11 paket, terdiri dari 10 jenazah dan 1 body part. 2 paket terakhir tiba di Base Ops pukul 9.06 WITA dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ujar Andi Sultan. Sebelumnya, Basarnas mengerahkan kekuatan tambahan. Personel dari Basarnas Mamuju, Basarnas Kendari, dan Basarnas Palu diterjunkan untuk mempercepat proses pengangkatan jenazah dari dasar jurang Pegunungan Bulu Saraung. Seluruh jenazah kini telah berada di ruang postmortem RS Bayangkara, Makassar. Andi Sultan menegaskan bahwa Basarnas hanya berwenang dalam proses evakuasi, sementara kepastian identitas korban merupakan otoritas penuh Tim Disaster Victim Identification, DVI, Mabes Polri dan Polda Sulsel. Kami menunggu hasil pemeriksaan tim DVI untuk memastikan identitas para korban sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Angin kencang menyebabkan pohon tumbang dan menutup jalan utama di Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu, Pava, Kamis 22 Januari. Insiden yang terjadi saat hujan deras disertai angin kencang ini sempat membuat panik masyarakat setempat. Batang pohon yang cukup besar dilaporkan roboh sekitar pukul 10 WITA. Akibatnya aktivitas warga di wilayah tersebut sempat lumpuh sejenak. Personel TRC BPBD langsung mengerahkan peralatan mesin pemotong, chainsaw, untuk mengevakuasi material pohon. Petugas harus bekerja ekstra hati-hati mengingat posisi pohon yang berada di area pemukiman padat. Fokus utama kami adalah pembersihan cepat agar akses warga di Kelurahan Sidenre kembali normal. Personel kami langsung melakukan pemotongan batang dan dahan pohon yang menghalangi jalan, ungkap Kepala Pelaksana BPBD Jeneponto, Andi Patopoy saat berada di lokasi kejadian. Belum tuntas sisa-sisa pembersihan di Sidenre. Laporan darurat kembali masuk dari titik lain di pusat kota. Kali ini, peristiwa tersebut terjadi di Jalan Pahlawan, Bontosunggu. Setelah memastikan kondisi di Sidenre aman dan terkendali pada pukul 11 WITA, tim kami langsung bergerak melakukan estafet penanganan ke lokasi berikutnya di Jalan Poros Pahlawan yang juga mengalami kejadian serupa. Pelaksana Tugas, PLT, Ketua DPDI Partai Golkar Sulawesi Selatan, Muhyiddin Muhammad Said, resmi mengumumkan struktur kepengurusan sementara jelang musyawarah daerah, Musda. Struktur ini berdasarkan SK DPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum, Ketum, Bahlil Lahadalia yang diumumkan oleh perwakilan DPP Golkar, Hari Surahman dalam rapat pengurus di kantor Golkar Sulsel, Jalan Bontolempangan, Makassar, Kamis 22 Januari. Susunan tersebut, Rahman Pina ditunjuk sebagai Sekretaris DPD Golkar Sulsel. Posisi bendahara kembali diisi Andi Ina Kartika, sementara jabatan Ketua Harian dipercayakan kepada Kadir Halid. Muhyiddin menegaskan, pembentukan kepengurusan sementara ini ditujukan untuk menjaga stabilitas organisasi dan memastikan Musda berjalan lancar tanpa konflik internal. Intinya bagaimana seluruh komponen Partai Golkar bisa bekerja dengan baik dan kompak, baik pengurus maupun fraksi, ujar Muhyiddin. Ia menyebut konsolidasi dilakukan lebih awal sebagai bagian dari persiapan menghadapi agenda politik ke depan, termasuk pemilu. Menurutnya, target partai bukan sekadar menang, tetapi memperkuat perolehan kursi.
Secara politik kita selalu bicara menambah kursi. Kalau bisa mengembalikan kejayaan Golkar seperti masa lalu, pemerintah Kota Makassar menertibkan lapak pedagang kaki lima, PKL, yang berdiri di sepanjang Jalan Inspeksi Kanal, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang, karena dinilai melanggar aturan dan mengganggu kepentingan umum. Penertiban dilakukan oleh Satpol PP Kecamatan Panakukang bersama Satlinmas Kelurahan Pampang serta melibatkan unsur RT dan RW setempat, Kamis 22 Januari. Langkah ini merupakan tindak lanjut penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Lokasi penertiban berada di ruas jalan samping Universitas Muslim Indonesia, yang selama ini kerap mengalami penyempitan arus lalu lintas akibat penggunaan badan jalan sebagai lapak jualan. Lurah Pampang, Andi Kwandi Ayatullah, mengatakan penertiban dilakukan setelah pemerintah kelurahan menempuh tahapan persuasif, termasuk pemberian teguran lisan dan tertulis kepada para pedagang. Kami sudah memberikan peringatan sebelumnya. Penertiban ini dilakukan karena lapak-lapak tersebut berdiri di atas fasilitas umum dan mengganggu kelancaran lalu lintas, ujarnya. Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah wilayah dalam menjalankan arahan Wali Kota Makassar untuk menertibkan bangunan liar di atas fasum. Penertiban kami lakukan secara humanis, dengan dialog dan pendekatan sosial. Alhamdulillah, kegiatan berjalan aman dan kondusif tanpa perlawanan.